Hai semua, balik lagi bareng gue Evan dan ini dia Poco M6 HP entry level terbaru lagi dari Poco. Setelah sebelumnya kita udah unboxing, kita udah bahas secara lengkap yang versi Pro-nya Poco M6 Pro. Kali ini pertengahan tahun 2024 Poco merilis versi Lite-nya ya, bisa dibilang versi dengan harga yang lebih terjangkaunya. Dia ini harga peluncurannya kemarin di 1.999.000 atau bisa dibilang dia tuh lebih murah harganya sekitar 800.000 dibandingkan yang versi Pro-nya. Dan dia tetap membawa spek-spek yang menarik banget nih khas HP Poco. Dan ini dia kotaknya dari Poco M6. Di sini ada tulisan Poco M6, di sisi atasnya ada logo Poco dan di bagian belakangnya ada fitur-fitur unggulan dari Poco M6. Kita bisa lihat dia tetap membawa kamera yang beresolusi tinggi 108 megapiksel pro grade main kamera. Dia ini ada dua kamera ya. Terus untuk baterainya dia ada di 33 watt fast charging 5000 mAh. Layarnya 6,7 inch 90 Hz Full HD dan dia bawa prosesor Helio G91 versi Ultra. Dan varian yang kita akan unboxing ini yang varian warna silver dan RAM-nya yang 8256. Dia yang masuk ke Indonesia tuh ada satu varian aja yang 8256 ini. Oke guys, langsung aja yuk kita unboxing. Jadi dia harganya kemarin 1.999.000 yang di launching berbarengan dengan si Poco F6 dan Poco Pad. Oke, di bagian pertamanya kita dapat kartu ini Poco-nya beraksi. Ada kata-kata sambutan seperti biasa dari Poco. And next, ini ada amplop kuning khas Poco. Di sini ada logo Poco-nya. Dan kita buka, ini ada SIM ejector. Oke. Terus di bagian bawahnya lagi, kita dapat stiker Poco. Dan kita dapat, pastinya dapat soft case. Yap, ini dia soft case-nya, soft case transparan ya. Kita bisa lihat nih, modul kameranya ada 3. Terus ini ada kartu garansi dan ada buku panduan singkatnya. Oke, dan ini dia unitnya si Poco M6. Dan di bagian bawahnya lagi, kita dapat chargeran yang punya outputnya di 33 watt. Yap, ini dia chargeran output 33 wattnya, dia dari USB-A to USB-C. Terus ini juga ada dapat kabel USB-A to USB-C guys. Dan ini dia unitnya si Poco M6. Di plastik pembungkusnya nih ada list-list spek unggulannya dari si Poco M6. Ini dia yang tadi ada di box bagian belakangnya juga guys. Dan kita langsung aja keluarin si Poco M6-nya. Dan ini dia Poco M6 warna silver. Silvernya cakep ya, jarang-jarang nih ada handphone sekarang yang punya warna silver guys. Dan gue salah satu fans dari warna silver, dan ini warna silvernya cakep ya. Dia nih finishing bagian belakangnya nih back glass design, tapi dia bahannya dari polikarbonat ya. Tapi kalau looks-nya, tampilannya nih mewah kayak kaca gitu, glossy gitu. Terus di bagian kanannya nih ada logo Poco, dan ini untuk kameranya. Kameranya nih, setup kameranya desainnya masih mirip ya dengan Poco M6 yang versi Pro. Dia untuk kamera utamanya nih di 108 megapiksel, terus ada kamera makro 2 megapiksel, dan di bagian kanannya ini ada LED flash yang modelnya ring light kayak gitu ya di bagian kanannya. Oke, dan ini dia untuk desainnya dari si Poco M6 versi reguler. Dan di bagian atasnya kita masih dapat audio jack 3,5 mm. Ini ada infrared blaster, infrared port nih untuk kita kontrol remote AC, untuk TV, untuk kontrol jadi pengganti remote-nya ya. Terus di bagian kanannya nih ada tombol volume up and down, terus ada tombol power yang sekaligus jadi tempat sensor fingerprint. Di bagian bawahnya ada mic, ada USB-C, ada speaker. Di bagian kirinya ada SIM tray aja, dan kita lihat untuk konfigurasi dari SIM tray-nya ini. Oke, dia SIM tray-nya nih support hybrid ya, dual nano SIM atau satu nano SIM dan satu micro SD. Oke, sekarang langsung aja kita jalanin untuk si Poco M6.
Oke, dan ini dia tampilan awal dari Poco M6 versi reguler, guys. Dan kita bisa lihat nih, si Poco M6 ini bezelnya cukup tebal ya dibandingkan dengan M6 Pro. Terlihat nih, bagian bezel bawahnya dia lebih tebal ya. Kalau M6 Pro kan bezelnya udah tipis banget. Tapi layarnya cakep, guys. Dia layarnya ini udah 90 Hz. Dan jenis layarnya beda. Kalau M6 Pro AMOLED, di sini di M6 dia jenis layarnya IPS Full SD, udah Full HD pastinya. Dan untuk model notch-nya tetap punya desain pansol kayak gini ya. Overall ini untuk HP di harga di bawah 2 jutaan sih, spek layarnya udah cukup cakep ya. Untuk harga handphone di bawah 2 juta, di 1 juta 999. Dan dia nih, untuk kamera selfie-nya, di bagian sini dia kamera selfie-nya resolusinya ada di 13 megapiksel. Sekarang kita lihat ke menu-menunya. Dia menu-menunya masih khas Poco ya, kayak begini. Yang ada dikategoriin sesuai, kita bisa ganti sesuai warna atau sesuai kategori aplikasinya nih. Sekarang kita cek untuk hasil skor Antutunya yang dia pakai prosesor Helio G91 Ultra. Yap, ini dia untuk skor Antutunya yang ada di 280 ribuan nih. Dan dia untuk memorinya dia 256 tapi masih pakai jenis eMMC. Kalau M6 Pro kan pakai UFS ya. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita lihat ke bagian settingnya. Nah, dia udah pakai Xiaomi HyperOS, guys. Jadi out of the box saat kita unboxing, kita langsung dapet Xiaomi HyperOS yang basicnya itu di Android 14. Jadi udah lumayan update ya. Ini ya, versi Androidnya udah yang terbaru, versi 14. Dan ini dia untuk detail speknya. Dia RAM-nya 8, yang kita bisa tambahin virtual RAM. Terus prosesornya Helio G91 Ultra. Dan dia masih punya NFC. Kita kasih lihat. Yap, ini dia. Dia masih punya fitur NFC ya guys ya. Karena sekarang NFC itu benar-benar penting banget nih. Dan di bagian atasnya, saat kita swipe, dan ini dia tampilan dari control centernya dari si Poco M6. Dan yang gue suka juga, dia masih punya infrared port. Dan di sini ada menu Mi Remote. Ini kita bisa gunakan untuk kontrol AC, ini TV, smartbox, fan, DVD, proyektor, kamera. Yang kita bisa manfaatkan dengan fitur favorit dari HP-HP Xiaomi dan Poco nih. Ada infrared blasternya. Sekarang kita ke menu kameranya, guys. Yap, ini dia menu kameranya. Dia nggak ada lensa ultrawide ya, jadi ini dia lensa kamera utamanya 108 megapiksel. Ini ada menu video, untuk videonya maksimal perekamannya bisa di Full HD di 30 fps, dia belum bisa di 60 fps. Untuk kamera selfie-nya, dia maksimal juga di Full HD 30 fps, dan dia udah punya modern light juga nih, untuk kamera selfie-nya dan kamera utamanya. Jadi untuk first impression kita ini desainnya mewah ya guys. Untuk harga handphone di bawah 2 jutaan, gue suka dengan desainnya. Desainnya ini minimalis, modern, desainnya fresh ya. Di sini dengan setup 3 kamera, dan di sini kayak ada 2 finishing yang berbeda. Di sini kayak lebih terang dan di sini lebih gelap. Sama bahasa desainnya nih yang ada di Poco M6 Pro. Ada 2 finishing gitu ya, 2 warna yang beda. Tapi kalau di sini finishingnya sama. Tapi kalau di Poco M6 Pro tuh seingat gue finishingnya agak beda ya, di bagian atas dan di bagian bawahnya tuh beda. Tapi kalau di M6 ini finishingnya sama. Dan untuk listnya juga kalau di M6 Pro kan warna hitam ya. Waktu itu kita unboxingnya warna biru. Kalau di ini sewarna bodinya nih, warna silver juga. Dan kita tenang aja ya guys, karena saat kita buka unboxing, kita nih layarnya udah dilengkapi dengan anti gores nih, untuk melindungi layar 6,79 inch-nya dari Poco M6. Ini dimensi layarnya itu lebih luas dibandingkan dengan Poco M6 Pro. Dan sekarang kita mau tes untuk akurasi dan respon dari sensor fingerprint-nya yang ada di bagian samping bodinya ini nih, dari si Poco M6. Sekarang kita matiin dulu. Kita tap. Yap, dia responnya langsung ya. Nih, responnya cepet banget. Oke, kita tes sekali lagi. Yap, responnya cepat dan akurat banget. Tapi sayangnya untuk Poco M6 ini speakernya masih mono ya guys ya. Yang ada di bagian bawah aja nih. Saat kita tes,
speakernya ada di bagian bawah aja. Jadi emang outputnya kurang nendang ya kalau dibandingkan dengan HP stereo. Tapi dia output speaker bagian bawahnya ini cukup besar ya, cukup kenceng banget nih untuk output dari speaker mononya ini. Dan sekarang kita tes gaming PUBG ya guys ya. Untuk PUBG kita dapat settingannya ini. Kita kasih lihat dulu. Untuk PUBG settingannya grafisnya bisa di smooth dan frame rate-nya kita bisa dapat di ultra. Untuk settingan maksimalnya kita bisa dapat di SD high. Satu. Dan ini dia performance dari Helio G91 Ultra. Ini kayaknya sih feeling gue dapat kali ya. Harusnya 30 FPS-an sih kayaknya dapat ya. Performance-nya nih oke, lumayan cakep. Dan layarnya ini IPS guys, cocok nih untuk kalian yang nggak mau pakai layar AMOLED karena takut burn in atau shadow. Layar IPS nih aman ya, bebas dari shadow gitu-gitu dan lebih awet. Dan ini layarnya untuk IPS juga cakep loh guys. Untuk kelas IPS nih layarnya cakep, viewing angle-nya enak, luas. Walaupun layarnya emang nggak sedalam, nggak sedip atau sevivid layar AMOLED ya, tapi masih oke banget loh ini. Enak gitu loh, layarnya natural, warna-warnanya alem. Dan ini lancar banget guys untuk gaming PUBG. Jadi menurut gue ini untuk handphone di bawah 2 juta, speknya udah oke banget. Performance-nya juga udah lumayan ya. Dia build quality-nya juga udah solid banget nih.